Tolong. Ada manusia di sini. Perempuan saya. Tolong. Keluarkan saya dari tempat ini. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apakah saya ini binatang? 4 dinding ini dengan 1 jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya ada bantal dan alas, tidak ada selimut. Saya tahu, saya tidak akan bisa keluar dari tempat ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya bisa keluar jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Itu kamu, Mudasir? Mudasir? Bagaimana caranya kamu bisa masuk ke tempat ini, Mudasir? Mudasir, kenapa? Tak mengenali saya? Saya Atika, Mudasir, istrimu. Dulu kamu mengantarkan saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di suratmu tertulis, setelah kau mengantarkan saya, kamu kembali ke kampung halaman untuk mengurus sawah. Setahun lebih kita berkirim surat. Lalu bencana itu datang dan surat-suratmu tak kunjung datang. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apakah saya sudah tidak mempunyai daya tarik lagi? Dulu kau bilang bahwa saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan alami, tanpa bedak dan ginju. Kamu suka saya apa adanya. Ini saya, Tika. Saya tahu penyiksaan ini membuat wajah saya tidak secantik dulu lagi. Jika di kamar ini ada cermin, mungkin saya bisa tahu. Bisa jadi wajah saya seperti gombal busuk, bacin, tidak enak dipandang, bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menyukai saya lahir batin, kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya saja, kan? Jika itu benar kamu, tolong selamatkan saya. Keluarkan saya dari tempat ini, lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis raja di raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini berasal dari negara Indonesia, bukan negara Filipina. Beruntung
Mereka yang berasal dari negara Filipina, sebab presidennya pun peduli terhadap nasib para pekerjanya, terutama yang di mancanegara. Kita, kalau banyak duit, diperas habis sampai tulang sumsum. Jika ada musibah, pura-pura lupa, diabaikan. Tapi Mudasir, ini kenyataan. Kita ini binatang penghasil para devisa negara. Sebuah pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru saja menduduki kursi jabatan agar dikira bekerja di mata atasan dan mempunyai kesetiakawanan yang tinggi terhadap warga negaranya. Sudahlah Mudasir, membahas tentang kekacauan penanganan TKW seperti saya selalu membuat dada saya sesak. Apalagi dada kita. Kenapa kamu bilang? Karena kenyataan yang terang benderang ini tidak diakui sebagai kenyataan. Ya, karena penghasilannya pun tidak seberapa untuk menangani kasus TKW. Apalagi dibutuhkan kemampuan diplomasi agar pejabat kita diakui oleh orang asing. Kenyataannya, pejabat kita menjadi tawanan diplomat asing karena dianggap bodoh, malas, tapi sok pintar. Problem bahasa pun menjadi hambatan. Mana bisa menyelesaikan suatu perkara menggunakan bahasa atasan. Belum maju pun sudah mundur duluan. Akibatnya, kita yang menjadi korban, dikorbankan. Kemarilah Mudasir, kemari. Mengapa kau tetap berdiri di sudut itu? Disitulah biasanya saya buang air besar dan kecil. Di tempat ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanyalah sebuah kamar yang entah sebelumnya milik siapa. Itulah sebabnya setelah saya disekap dalam kamar ini, saya tidak bisa berkirim surat. Jangankan berkirim surat, saya saja tidak mempunyai pulpen, kertas, perangko, dan amplop. Di sini tidak ada apa-apa. Siang terang karena matahari, malamnya gelap karena tidak ada lampu. Saya tersiksa Mudasir. Tersiksa. Kenapa tidak menolong? Lihatlah luka-luka sekujur tubuh saya. Sebelum saya diseret di kamar ini, saya dipukuli. Anggota keluarga ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, sekujur tubuh saya menjadi bulanan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya menggunakan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, dan setrikaan. Saya tersiksa bagaikan bola sepak yang kesana kemari tanpa bisa pembelaan. Saya menangis, berteriak, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanyalah geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan bertubi-tubi. Saya bertanya, berteriak, kamu Indun bangsat, bajingan, pencuri, maling tidak tahu diri. Hanya kata-kata itu yang saya dengar, yang saya ingat.
sekali. Saya Indon bangsat, bajingan, pencuri tidak tahu malu. Saya bertanya, demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada pengadilan yang bisa membuktikan bahwa pembuktian itu benar. Saya bukan seperti apa yang mereka tuduhkan. Yang ada hanyalah ruangan ini, kamar ini. Sebelum saya dipukuli, lalu mereka memukuli, kepala saya ditutupi karung. Kemudian mereka menyeret saya. Sebelum pintu dikunci, kurung mereka buka, dan ternyata saya di sini, di tempat ini sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Mungkin saya di sini sekitar 1 bulanan. Lalu bagaimana saya bisa bertahan hidup? Mereka memberi saya makan dan minum 2 kali sehari. Minum di termos plastik yang bocor. Mereka memberikan saya makan dan minum menggunakan piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan pernah membayangkan perlakuan seperti apa yang selama ini saya rasakan. Saya lebih pantas disebut sebagai anjing. Saya bukan manusia lagi. Tampaknya hukum pun tidak berdaya, sebab aparatnya lebih pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang bangsat anjing. Saya yang datang hanya merampok uang mereka. Tentu mereka akan membela yang sesamanya, sebangsa dan kaya, bukan anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya mendapatkan uang karena saya bekerja. Saya tidak pemalas. Saya bangun sebelum subuh membersihkan rumah. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai setelah pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya yang melayaninya. Terkadang saya harus masak tengah malam jika tamu berminat untuk makan malam. Ya sudahlah, tak apa. Saya menerima itu semua dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri, Mudasir. Sebagai pelayan yang datang dari negara seberang, saya tidak berani menuntut apa-apa. Yang ada saya hanya bekerja dengan rajin, tanpa mengeluh dan menerima kondisi. Setahun setelah saya mendapatkan gaji, dan kamu ingat kan Mudasir, sebagian uangnya saya tabung, sebagian saya kirim ke kampung. Dalam surat kamu menulis, kamu sudah menerima ringgit yang banyak. Kamu juga ikut menabung. Saya bekerja selama 5 tahun. Dan saya bertekad, di ujung tahun kelima, saya akan pulang, membawa ringgit yang banyak, dan membeli beberapa petak sawah, untuk modal kita hidup di masa yang akan datang. Tapi di bulan ke-13, suatu malam, majikan laki-laki saya menemui saya. Tampak mabuk dia. Dan saya bisa bernapas lega. Saya bisa bernapas lega. Dan saya menangis.
Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada malam itu tidak terjadi apa-apa dalam diri saya. Iya, saya selamat dari pemerkosaan majikan. Setelah majikan pergi, buru-buru saya kunci pintu. Lalu saya menangis sampai subuh. Mudasir, kenapa? Kenapa kamu masih diam? Kamu tidak percaya apa yang saya ceritakan? Percayalah kepada saya, Mudasir. Demi Tuhan, saya masih suci. Tidak ada lelaki yang berani mengambil kehormatan saya. Jika itu pun terjadi, saya akan membunuh atau saya akan bunuh diri. Saya masih sesuci Dewi Sinta. Jangan seperti Rama, Mudasir, yang meragukan kesucian Sinta. Percayalah kepada saya, Mudasir. Tapi, jika boleh jujur, sebenarnya saya lelah. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang datang. Apakah tidak ada yang merasa kehilangan saya? 1-2 hari itu bisa dimaklumi, tapi 1 bulan. Mengapa masyarakat tidak mencurigai ada kasus pembunuhan? Ya, pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tetapi pembunuhan mental dan politik. Mereka menganggap kita sebagai binatang yang tidak mempunyai wibawa. Mengapa? Agar kepercayaan diri kita hilang. Dan mereka memaksa menjadikan kita bangsa pelayan yang tidak mempunyai kebanggaan karena miskin dibandingkan mereka yang kaya raya. Dengan begitu, kita dengan semena-mena dilecehkan tanpa bisa membela diri. Kita diabaikan. Tolong. Tolong. Tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita berada di ujung jurang. Bangunlah, bangun. Selamatkan diri kita. Jangan jadikan diri kita ongol-ongol.